semuanya, nama saya Arvinda Febriana AB. Saya adalah seorang mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Pada video ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu komunikasi antar pribadi. Apa sih sebenarnya komunikasi antar pribadi itu dan mengapa penting bagi kita? Simak penjelasannya sampai selesai ya. Apakah kalian pernah curhat tentang pacar, pendidikan, ataupun crush kalian kepada teman atau sahabatmu? Dan apakah kalian pernah menggosip orang yang kalian tidak suka kepada salah satu teman atau sahabatmu? Atau apakah kalian pernah berbicara kepada seseorang secara bertatap muka? Pasti kalian pernah melakukannya. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadi dinamakan dengan komunikasi antar pribadi. Di bagian pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu komunikasi antar pribadi. Pertama-tama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, dan emosi antara dua individu atau lebih secara langsung dalam konteks hubungan pribadi. Ini adalah jenis komunikasi yang terjadi di antara individu-individu yang saling mengenal satu sama lain, seperti dalam hubungan keluarga, persahabatan, ataupun romantis. Nah, menurut Joseph A. DeVito, komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang yang saling tergantung satu sama lain. Lalu, menurut Agus M. Hajjana, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang di mana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menanggapi secara langsung pula. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal atau lebih baik secara verbal maupun non-verbal dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Oke, kita lanjut pada bagian yang kedua. Di bagian kedua ini membahas tentang komponen komunikasi antar pribadi. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas komponen-komponen utama dari komunikasi antar pribadi. Yang pertama, terdapat pesan yang merupakan informasi yang ingin disampaikan atau dipertukarkan antara individu, kemudian ada pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi yang menghubungkan keduanya. Selain itu, terdapat juga konteks komunikasi yang meliputi faktor-faktor seperti waktu, tempat, dan situasi. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang komponen komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Yang pertama yaitu komunikator. Nah, bayangkan kamu ingin menceritakan pengalaman liburan kamu kepada teman kamu. Nah, kamu adalah pengirim pesan dalam situasi ini. Saat menjadi pengirim pesan, kamu perlu memikirkan bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik agar mudah dipahami oleh temanmu kan? Nah, penerima pesan atau komunikan dalam contoh di atas, teman kamu adalah penerima pesannya. Sebagai penerima pesan, temanmu perlu mendengarkan dengan seksama dan memberikan respons yang sesuai. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan dalam contoh ini adalah cerita tentang pengalaman liburan kamu tadi. Pesan dapat disampaikan secara verbal ataupun non-verbal. Selanjutnya yaitu saluran. Saluran yang digunakan dalam contoh ini adalah komunikasi tatap muka. Saluran lain yang bisa digunakan adalah telepon, email, surat, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu umpan balik. Nah, setelah kamu selesai menceritakan pengalaman kamu, temanmu mungkin akan memberikan komentar atau pertanyaan. Nah, umpan balik ini penting untuk memastikan bahwa pesan kamu dipahami dengan baik oleh temanmu. Yang berikut yaitu gangguan atau noise. Nah, saat kamu menceritakan pengalamanmu, mungkin ada suara bising di sekitar yang mengganggu komunikasi. Gangguan ini dapat berupa suara bising, gangguan sinyal, atau misinterpretasi. Yang berikut yaitu konteks. Konteks dalam contoh ini adalah situasi di mana kamu dan teman kamu sedang berbincang-bincang. Konteks penting untuk memahami makna pesan yang disampaikan. Yang berikut yaitu bidang pengalaman. Nah, pengalaman kamu dengan teman kamu tentang liburan mungkin berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana kamu menyampaikan dan teman kamu menginterpretasikan pesan. Yang berikut yaitu hubungan. Kualitas hubungan kamu dengan temanmu dapat mempengaruhi cara kamu menyampaikan pesan. Jika kamu memiliki hubungan yang baik, mungkin kamu lebih terbuka dan jujur dalam menceritakan pengalamanmu. Komponen yang berikut adalah makna.
Makna dari cerita kamu tentang pengalaman liburan dapat berbeda bagi kamu dan temanmu. Makna tergantung pada interpretasi masing-masing individu. Lanjut pada bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi antar pribadi. Sekarang, mengapa komunikasi antar pribadi begitu penting bagi kita? Pertama-tama, komunikasi antar pribadi memungkinkan kita untuk membangun dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Ini adalah cara bagi kita untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan kita kepada orang lain. Selain itu, komunikasi antar pribadi juga membantu kita untuk memecahkan konflik dan menyelesaikan masalah dengan hubungan kita. Dengan berkomunikasi secara efektif, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan keintiman dalam hubungan kita. Nah, di bagian 4 ini kita akan membahas tentang tips untuk komunikasi antar pribadi yang efektif. Terakhir, mari kita membahas beberapa tips untuk berkomunikasi antar pribadi yang efektif. Pertama, dengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara. Berikan respon yang tepat dan tunjukkan empati terhadap perasaan mereka. Selain itu, jangan takut untuk mengungkapkan perasaan dan pikiranmu secara jujur dan terbuka ya. Nah, komunikasi yang jujur dan terbuka akan memperkuat hubunganmu dengan orang lain. Nah, itulah penjelasan singkat tentang apa itu komunikasi antar pribadi dan mengapa penting bagi kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami pentingnya komunikasi antar pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.